Bayangkan, suatu malam di tengah sunyi pekuburan tua, terdengar lantunan azan yang begitu merdu. Padahal tak ada seorang pun di sana. Penduduk desa gemetar ketakutan sekaligus terharu. Suara itu bukan dari manusia biasa. Inilah kisah nyata yang membuat bulu kuduk berdiri dan air mata menetes. Suara azan dari kuburan. Misteri kiai yang tak pernah absen sholat. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota Pekalongan, terdapat sebuah masjid tua yang berdiri sederhana di antara rimbunan pohon asam dan kamboja. Masjid itu bernama Masjid Al-Barokah, tempat yang menjadi pusat kehidupan warga kampung sejak puluhan tahun silam. Setiap waktu sholat, dari kejauhan akan terdengar suara azan yang lembut, bergetar, dan penuh penghayatan. Suara yang seolah menembus dada siapapun yang mendengarnya. Itulah suara Kiai Hashim Maulana, imam sekaligus panutan kampung tersebut. Kiai Hashim bukan sekadar pemuka agama. Ia adalah sosok yang disegani sekaligus disayangi. Setiap langkah hidupnya selalu disertai keikhlasan dan ketenangan. Rambutnya sudah memutih seluruhnya, namun wajahnya tetap teduh, seolah tak pernah disentuh beban dunia. Sehari-hari, beliau selalu terlihat berjalan perlahan menuju masjid dengan tongkat kayu jati kesayangannya. Senantiasa tersenyum dan menyapa siapapun yang ia lewati. Nah, hidup itu hanya sementara, tapi waktu sholat, itu penentu di mana kita akan selamanya. Begitu nasihat yang sering ia ucapkan kepada para santri dan warga. Tak pernah sekalipun dalam hidupnya, Kiai Hashim meninggalkan sholat berjamaah. Bahkan saat hujan deras mengguyur kampung, beliau tetap datang ke masjid. Basah kuyup dengan sarung menempel di kaki. Pernah suatu kali, tubuhnya demam tinggi. Namun begitu azan berkumandang, beliau memaksa diri bangun dari pembaringan. Kalau aku tak ke masjid hari ini, siapa tahu besok Allah tak panggil lagi. Ucapnya sambil tersenyum kepada istrinya, Bu Nur, yang menatap penuh haru. Warga sering heran melihat keteguhan beliau. Tak ada alasan, tak ada keluhan. Bahkan di usia yang sudah melewati 70, langkahnya masih lebih cepat dari pemuda yang jauh lebih muda. Baginya, waktu sholat bukan sekadar rutinitas, melainkan janji kepada Allah yang tak boleh diingkari. Setiap kali azan dikumandangkan, suasana kampung seketika berubah. Anak-anak berhenti bermain, para ibu menutup warung, dan para bapak menundukkan kepala sejenak sebelum melangkah ke masjid. Mereka tahu, jika suara Kiai Hashim sudah menggema, itu artinya waktu dunia harus berhenti sebentar, memberi ruang bagi langit untuk didengarkan. Pak Rahmat, muazin muda sekaligus murid setia beliau, selalu menjadi saksi kedisiplinan itu. Saya belum pernah lihat Kiai terlambat. Bahkan kalau listrik padam dan jam rusak, beliau tetap tahu kapan waktu sholat masuk. Kenangnya sambil tersenyum. Katanya, Kiai Hashim memiliki kebiasaan menatap langit setiap sore, memperhatikan warna awan dan arah cahaya. Kalau langit mulai berubah jingga, itu tanda maghrib sudah dekat. Tak perlu jam, cukup hati yang peka, ucapnya suatu kali. Namun di balik kelembutan dan kebiasaannya yang menenangkan itu, ada satu hal yang membuat warga merasa kagum sekaligus heran. Kiai Hashim sering berkata seolah ia tahu waktunya tak lama lagi. Nak, kalau nanti aku sudah tidak bisa lagi mengumandangkan azan, jangan sedih. Mungkin Allah hanya ingin aku beristirahat sebentar. Tapi jangan kaget kalau suatu hari kalian masih mendengar suaraku. Ucapan itu dulu dianggap hanya gurauan seorang sepuh yang bijak. Tidak ada yang mengira kalimat itu akan menjadi kenyataan yang membuat seluruh warga desa gemetar dan menangis di kemudian hari. Hari-hari berlalu seperti biasa. Suara azan Kiai Hashim tetap menggema 5 kali sehari dengan nada yang lembut namun tegas. Namun di antara keseharian itu, sesekali beliau menatap masjid dengan pandangan jauh, seperti menyimpan sesuatu yang hanya ia dan Allah yang tahu.
Dan tepat pada suatu Jumat pagi, saat udara terasa lebih sejuk dari biasanya dan sinar matahari menembus jendela masjid dengan indah, Kiai Hashim berdiri untuk memberikan khutbahnya yang terakhir tanpa seorang pun menyadarinya. Itulah hari di mana kisah misteri ini benar-benar mulai. Hari itu, udara di Pekalongan terasa lebih sejuk dari biasanya. Embun masih menempel di dedaunan dan sinar matahari memantul lembut di permukaan kubah Masjid Tua Al-Barokah. Warga mulai berdatangan untuk sholat Jumat, dan seperti biasa, suara Kiai Hashim terdengar menenangkan saat memimpin zikir sebelum khutbah dimulai. Namun ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Kiai Hashim terlihat lebih tenang dari biasanya. Matanya menatap jamaah dengan tatapan yang dalam, seolah ingin mengingat satu persatu wajah mereka. Saat berdiri di mimbar, suaranya masih lembut, tapi ada getaran kecil yang membuat beberapa jamaah menunduk tanpa tahu mengapa hati mereka terasa sesak. Saudara-saudaraku, hidup ini seperti nafas di pagi hari. Kadang hangat, kadang dingin, tapi cepat sekali menghilang. Kita sering lupa bahwa setiap hembusan adalah undangan untuk mendekat kepada Allah, ucap beliau perlahan. Masjid mendadak hening. Bahkan anak-anak yang biasanya berbisik di pojok belakang pun terdiam. Kiai Hashim melanjutkan khutbahnya dengan nada yang lebih lembut, seolah sedang berpamitan tanpa mengatakannya secara langsung. Kalau suatu saat nanti aku tak lagi berdiri di sini, jangan sedih. Sholatlah tepat waktu, karena itu tanda cinta kita kepada Allah. Dan kalau kalian mendengar suara azan dari arah yang tak biasa, jangan takut. Mungkin itu hanyalah doa yang belum sempat selesai. Beberapa jamaah menatap satu sama lain. Pak Rahmat, muazin muda itu, merasa dadanya sesak. Ada sesuatu dalam kata-kata Kiai yang tak biasa, seperti pertanda. Tapi sebelum ia sempat menanyakan apa-apa, khutbah telah usai, dan Kiai memimpin sholat dengan suara yang begitu lembut, seperti bisikan yang datang dari langit. Selesai salat, warga berkerumun menyalami beliau. Kiai, khutbahnya hari ini kok beda ya? Serasa berat di hati, ujar salah satu jamaah, Pak Munir. Kiai tersenyum kecil, menepuk bahunya. Kalau hati terasa berat karena ingat Allah, itu tanda Allah masih sayang. Sore harinya langit berubah mendung. Petir menyambar di kejauhan. Tapi seperti biasa, sebelum azan maghrib, langkah Kiai Hashim tetap terdengar menuju masjid. Tongkat kayunya mengetuk pelan lantai batu, berirama seperti zikir. Hujan mulai turun, tapi beliau tetap berjalan. Pak Rahmat yang melihat dari jendela rumah langsung bergegas menyusul sambil membawa payung. Namun saat tiba di masjid, Kiai Hashim sudah berada di dalam. Beliau berdiri di depan mimbar, memegang pengeras suara, lalu mengumandangkan azan. Suaranya kali ini terdengar sangat indah, lebih merdu dari biasanya. Setiap nada seolah menggema ke seluruh penjuru kampung, bahkan orang-orang di pasar kecil dekat sungai berhenti beraktivitas dan menatap seolah ke arah masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu bergema di tengah hujan yang semakin deras. Tapi tiba-tiba, di pertengahan kalimat, suara itu berhenti. Azan terputus di tengah. Hening. Tak ada kelanjutan. Pak Rahmat yang berlari masuk masjid mendapati mikrofon masih menyala, tapi tak ada siapapun berdiri di depan mimbar. Tongkat kayu Kiai Hashim tergeletak di lantai, masih basah oleh air hujan. Kiai, panggilnya pelan, tapi tak ada jawaban. Ia berlari ke belakang masjid, ke ruang wudhu, ke teras. Hanya suara hujan dan gemericik air yang terdengar. Dan di tempat imam biasa berdiri, sajadah Kiai Hashim masih terhampar. Hangat seolah baru saja digunakan.
Malam itu warga kampung mencari kemana-mana. Tidak ada jejak, tidak ada tanda. Hanya satu hal yang terus membuat mereka gemetar. Di malam itu, tepat jam 12, dari arah masjid terdengar lagi suara azan Kiai Hasim. Suara yang sama, dengan nada yang sama, tapi mereka tahu, itu tidak mungkin. Sebab hari itu, Kiai Hasim dinyatakan telah meninggal dunia. Malam itu, suasana di kampung Al-Barokah begitu sunyi. Setelah pemakaman Kiai Hashim Maulana, hujan turun tanpa henti. Tanah kubur masih basah. Bunga-bunga kenanga yang ditabur siang tadi menempel di gundukan tanah yang belum sepenuhnya padat. Warga pulang dengan langkah berat, sebagian menunduk menahan tangis. Tidak ada yang menyangka hari itu menjadi hari terakhir mereka mendengar suara azan dari mulut sang kiai. Namun, tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 3 dini hari, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai terjadi. Pak Rahmat, sang muazin muda, terbangun karena mendengar suara yang samar, suara yang sangat familiar. Awalnya, ia mengira itu hanya mimpi, tapi ketika membuka jendela, jantungnya seolah berhenti berdetak. Dari arah makam Kiai Hashim, terdengar jelas lantunan azan. Allahu Akbar Allah. Suara itu lembut, serak, tapi tegas. Persis seperti suara Kiai semasa hidupnya. Angin malam membawa gema itu ke seluruh kampung. Satu persatu, warga keluar dari rumah, menatap ke arah pemakaman yang tampak remang disinari bulan separuh. Beberapa orang bahkan menutup telinga sambil meneteskan air mata. Pak Rahmat gemetar. Ia berjalan pelan ke arah masjid, berharap suara itu datang dari pengeras suara yang mungkin hidup sendiri. Tapi begitu sampai di masjid, pengeras suara mati. Tak ada siapapun di dalam. Hanya keheningan dan suara rintik hujan di atap genting. Pak Rahmat, sampean dengar juga toh? Iya Bu, Siti, itu suara Kiai. Malam itu, seluruh warga mendengar. Tak satu pun berani mendekat ke area kuburan, kecuali Pak Rahmat, yang hatinya terlalu rindu untuk takut. Ia melangkah pelan di antara batu nisan membawa senter kecil. Suara azan semakin jelas. Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika cahaya senter menyorot gundukan tanah makam Kiai Hashim, tanah itu tampak bergetar ringan, seolah sedang bernafas. Tidak ada apapun yang aneh selain itu. Tidak ada cahaya, tidak ada bayangan. Tapi suasana seolah menyelimuti dengan rasa tenang, bukan takut. Suara itu berakhir dengan kalimat terakhir yang selalu menjadi ciri khas Kiai Hashim. La ilaha illallah. Setelah itu, hening. Angin berhenti. Hujan reda. Udara malam menjadi sangat lembut, seperti disapu doa. Esok paginya, kabar itu menyebar cepat. Warga berdatangan ke makam, sebagian membawa bunga, sebagian lainnya menangis haru. Pak Rahmat masih belum bisa bicara banyak, hanya duduk di tepi makam sambil menatap tanah basah itu. Kiai benar-benar tak pernah absen, gumamnya lirih. Namun, yang mengejutkan, kejadian itu tidak berhenti di malam itu saja. Selama 3 malam berturut-turut, tepat di waktu subuh, suara azan dari kuburan Kiai Hashim selalu terdengar. Dan anehnya, setelah azan selesai, azan dari masjid selalu terdengar tepat setelahnya, seperti menjawab panggilan. Sebagian warga merasa takut, ada yang menganggap itu pertanda akhir zaman. Namun yang lain meyakini bahwa itu adalah karomah, tanda kesucian seseorang yang benar-benar ikhlas dalam ibadahnya. Bu Nur, istri Kiai Hashim, hanya tersenyum dengan mata berkaca-kaca setiap kali mendengarnya. Itu bukan suara mati, Nak. Itu suara hati yang tidak pernah lupa pada Tuhannya, katanya lembut kepada Rahmat. Namun, malam keempat berbeda.
Suara azan tetap terdengar, tapi kali ini disertai dengan angin yang berhembus lebih kencang dan aroma bunga melati yang sangat kuat memenuhi udara. Setelah azan selesai, terdengar bisikan lembut, seperti doa penutup dari seseorang yang sedang berpamitan. "Rahmat, teruskan azan itu. Jangan biarkan masjid ini sepi." Rahmat terdiam, tubuhnya bergetar. Ia tahu suara itu. Ia tahu panggilan itu bukan dari dunia ini. Dan sejak malam itu, suara azan dari kuburan Kiai Hashim tak pernah terdengar lagi. Tapi dari hari ke hari, setiap kali Rahmat mengumandangkan azan di masjid tua itu, gema suaranya terasa berbeda, seolah ada satu suara lagi yang menyertainya. Samar, tapi nyata. Sejak malam itu, suara azan dari makam Kiai Hashim tak pernah terdengar lagi. Tapi justru setelah keheningan itu datang, banyak hal aneh mulai dirasakan warga kampung Al-Barokah. Setiap menjelang subuh, langit di atas masjid tua tampak lebih terang dari biasanya. Seolah-olah ada cahaya yang turun dari langit, menembus atap masjid, memantul lembut di lantai marmer tempat Kiai dulu berdiri. Banyak warga mengira itu pantulan lampu, tapi ketika diperhatikan, lampu masjid sebenarnya mati. Pak Rahmat, muazin muda itu, mulai menyadari sesuatu. Sejak ia menerima bisikan dari arah makam malam itu, suaranya saat azan menjadi berbeda. Lebih merdu, lebih tenang, bahkan beberapa warga mengaku mendengar dua suara yang bersamaan, suaranya dan suara Kiai Hashim. Pagi itu, setelah menunaikan sholat subuh, Rahmat duduk lama di mihrab masjid. Ia termenung, menatap tempat di mana Kiai biasa duduk bersila sambil mengajar tafsir. Hatinya penuh kerinduan. "Kiai, apakah ini caramu mengajarkan aku untuk tidak takut kehilangan?" Tiba-tiba, dari arah rak kayu tua di pojok masjid, ia melihat sesuatu yang tertutup debu. Sebuah kitab usang yang tampaknya tak pernah dibuka lagi. Sampulnya bertulis tangan, "Wasiat untuk imam terakhir." Rahmat perlahan mengambilnya, membuka halaman pertama. Tulisan tangan Kiai Hashim ada di sana dengan tinta yang sudah pudar. "Jika suatu hari aku tak lagi mengumandangkan azan, jangan biarkan suara itu padam. Karena bukan aku yang bersuara, tapi hatiku yang memanggil Robnya. Bila engkau mendengar suara itu dari tempatku beristirahat, jangan takut. Itu tanda bahwa azan tak pernah mati, hanya berpindah tempat dari mulut manusia ke langit." Air mata Rahmat jatuh tanpa ia sadari. Ia menutup kitab itu, menggenggamnya erat, dan bersujud lama di lantai. Suasana masjid terasa berbeda. Angin yang masuk dari jendela seolah berputar pelan di sekitarnya, membawa aroma harum bunga kenanga. Aroma yang sama seperti saat pemakaman Kiai berlangsung. Hari-hari berlalu. Rahmat mulai memimpin azan setiap waktu dengan hati yang penuh penghayatan. Tak ada hari tanpa ia datang ke masjid. Bahkan ketika hujan deras mengguyur, ia tetap berjalan kaki seperti yang dulu dilakukan Kiai Hashim. Warga kampung mulai menyebutnya bayangan Kiai Hashim. Tapi Rahmat tak merasa dirinya siapa-siapa. Ia hanya ingin menjaga suara itu, suara yang menjadi jembatan antara bumi dan langit. Namun suatu malam, menjelang malam Jumat, Rahmat kembali bermimpi. Ia melihat Masjid Al-Barokah tampak bercahaya dari dalam. Di tengah cahaya itu, berdiri sosok Kiai Hashim dengan wajah teduh, mengenakan baju putih dan surban kesayangannya. "Rahmat, jangan biarkan azan berhenti, walau dunia berhenti mendengarkan. Karena azan bukan panggilan manusia kepada Allah, tapi panggilan Allah kepada manusia." Sebelum Rahmat sempat menjawab, cahaya itu memudar perlahan, meninggalkan keharuman melati yang samar. Ia terbangun dengan air mata membasahi wajahnya. Dari luar jendela, terdengar samar suara azan dari arah langit. Bukan dari kuburan, bukan dari masjid, tapi dari atas. Lembut seperti lantunan para malaikat. Pagi harinya,
Rahmat kembali ke makam Kiai Hashim. Ia membawa kitab yang ditemukan tadi malam dan membacakan doa panjang. Saat ia mengangkat tangan, tiba-tiba angin bertiup lembut menyingkap sebagian tanah di dekat batu nisan. Di sana tampak secari kertas kecil, seperti pesan yang baru saja muncul. Tulisan di atasnya berbunyi, "Azan tak pernah berhenti, nak. Hanya berpindah tempat, dari bibirku ke hatimu." Rahmat menangis lama di sana. Ia sadar, tugas Kiai sudah selesai, tapi tugasnya baru saja mulai. Beberapa minggu telah berlalu sejak kepergian Kiai Hashim Maulana. Namun kehadirannya masih terasa di setiap sudut kampung Al-Barokah. Suaranya seolah masih menggema di langit, menembus pepohonan, menyelinap di antara tiang-tiang kayu masjid tua yang telah menjadi saksi banyak doa dan tangisan. Sejak hari itu, Pak Rahmat menjadi muazin tetap Masjid Al-Barokah. Wajahnya tak lagi sama. Matanya kini menyimpan ketenangan yang sama seperti milik Kiai Hashim dulu. Setiap kali ia mengumandangkan azan, orang-orang merasa seperti sedang mendengarkan dua suara yang berpadu. Satu suara muda yang kuat, dan satu lagi suara tua yang lembut, seperti bayangan dari masa lalu. Hari demi hari, masjid itu semakin ramai. Banyak orang dari luar kampung datang, ingin melihat tempat di mana suara azan dari kuburan pernah terdengar. Namun Rahmat tak pernah bercerita terlalu jauh. Ia hanya berkata, "Kiai tidak pergi. Beliau hanya berpindah tempat untuk beribadah di sisi yang lebih tinggi." Namun di balik ketenangan itu, Rahmat menyimpan satu rahasia. Sejak malam ketika ia menemukan pesan di makam, setiap kali ia berazan, ia melihat cahaya putih muncul di langit tepat di atas kubah masjid. Cahaya itu tak menyilaukan, tapi hangat dan damai, seperti tanda bahwa Kiai masih mengawasi. Sampai pada suatu malam Jumat yang sunyi, langit Pekalongan tampak berbeda. Bulan purnama bersinar terang, angin berhenti berembus, dan suasana terasa begitu hening hingga detak jam terdengar jelas. Rahmat yang tengah membaca Al-Quran di mihrab tiba-tiba mendengar bisikan lembut di telinganya. "Rahmat, sudah saatnya kau panggil umatku untuk yang terakhir kalinya malam ini." Rahmat tersentak. Ia berdiri, mengambil pengeras suara, dan mulai melantunkan azan. "Allahu Akbar, Allahu Akbar." Suaranya menggetarkan langit. Tapi kali ini ada yang berbeda. Setiap kalimat azan terasa seperti dijawab oleh gema dari atas. Suara yang sama, suara Kiai Hashim. Warga yang terbangun karena suara itu keluar rumah dan menatap ke langit. Mereka melihat cahaya putih menurun perlahan di atas masjid, membentuk siluet seperti seorang pria tua bersorban putih yang tersenyum. "Asyhadu an la ilaha illallah." Air mata mulai menetes dari wajah orang-orang yang menyaksikannya. Tidak ada rasa takut, hanya damai yang luar biasa. Rahmat terus melanjutkan azan, suaranya semakin lembut hingga akhirnya berhenti pada kalimat terakhir. La ilaha illallah. Cahaya itu perlahan memudar, namun aroma melati yang sangat kuat memenuhi udara. Semua orang terdiam. Dari pengeras suara masjid, suara Rahmat tak lagi terdengar. Ia terjatuh pelan di atas sajadah, tersenyum, dengan tangan masih menggenggam kitab peninggalan Kiai. Keesokan paginya warga menemukannya dalam keadaan tenang. Tidak ada luka, tidak ada tanda kesakitan. Di sampingnya terdapat secari kertas dengan tulisan tangan yang sama seperti milik Kiai dulu. Jika suara azan berhenti di bumi, itu bukan karena tak ada yang mau menyeru, tapi karena sudah tiba saatnya langit yang memanggil. Sejak hari itu,
Setiap malam Jumat menjelang subuh, warga masih sering mendengar azan samar dari arah langit. Bukan dari kuburan, bukan dari masjid, tapi dari tempat yang tak bisa dijangkau telinga manusia biasa. Dan mereka yakin itu adalah suara dua orang kekasih Allah yang tak pernah absen menyeru umatnya untuk sholat. Kiai Hasyim Maulana dan Rahmat, murid yang melanjutkan nafas sang guru. Masjid Al-Barokah kini menjadi tempat yang tak pernah sepi. Orang datang bukan sekadar untuk berdoa, tapi untuk mengingat bahwa azan bukan hanya panggilan waktu, melainkan panggilan hati, dari hamba kepada Tuhannya.